Baik, kita melakukan persiapan terlebih dahulu. Jadi pertama kita melakukan informed consent, kita menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, kemudian tujuan dan juga efek yang ditimbulkan seperti rasa sakit kepada pasien. Baik Ibu, saya dengan Dr. Meina, dokter anestesi yang bertugas pada hari ini Bu ya. Jadi sebelum kita melakukan tindakan operasi kepada Ibu, kita perlu melakukan pembiusan terlebih dahulu Ibu ya untuk menghilangkan rasa sakit. Dimana nanti mungkin Ibu akan terasa nyeri ataupun terasa tidak nyaman, tapi saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan dengan sangat hati-hati dan membuat Ibu merasa nyaman. Apakah Ibu bersedia? Baik Bu ya, bersedia. Selanjutnya kita menanyakan kepada pasien tentang riwayat penyakitnya. Mohon maaf Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan sebelumnya. Apakah Ibu punya riwayat penyakit hati ataupun ginjal Bu? Enggak Bu ya, baik. Apakah saat ini Ibu sedang dalam kondisi hamil Bu atau mengandung? Tidak Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu? Apakah Ibu sebelumnya pernah punya riwayat pemakaian obat-obat anestesi sebelumnya Bu? Enggak juga Bu ya, baik Bu ya. Berarti kita siap untuk melakukan anestesi Bu ya. Nah selanjutnya setelah itu kita melakukan menyiapkan alat-alat bahan. Jadi di sini kita mempersiapkan obat anestesi. Pertama kita perlu mengecek terlebih dahulu tanggal kadaluarsa obat zat anestesi, kemudian isi obat zat anestesinya apakah mengandung vasokonstriktor atau tidak dan konsentrasi zat anestesinya. Kemudian setelah itu kita mempersiapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan. Dalam hal ini ada povidone iodine atau betadine, kemudian ada alkohol, kemudian ada kasa steril, kemudian di sini ada klem, duk steril, kemudian spet dan juga obat-obatan emergensi seperti sulfas atropin, kemudian epinefrin, ada oksigen dan juga ada cairan. Setelah kita melakukan persiapan terkait alat yang diperlukan, kita melakukan sebagai pemeriksaan atau dokter, kita coba dahulu. Nah, sangat. Nah, selanjutnya kita memakai sarung tangan secara aktif di sini. Nah, setelah kita memakai sarung tangan secara aseptik, selanjutnya kita akan melakukan desinfeksi terlebih dahulu pada area yang akan melakukan tindakan. Di sini kita mengambil klem, kemudian kita mengambil pasa dan kita mencobokkan pada cairan povidone iodine di sini. Setelah itu baru kita lakukan desinfeksi pada area sekitar tindakan, area luka dengan gerakan memutar. Setelah kita lakukan desinfeksi, selanjutnya kita buang kasanya. Setelah dilakukan desinfeksi pada area yang akan dilakukan tindakan, kita akan membatasi dengan duk steril pada area yang telah dilakukan desinfeksi tadi. Nah, selanjutnya kita akan memilih needle ataupun jarum. Nah, kita akan mengambil obat anestesi dari pil atau ampul dengan bantuan asisten. Selanjutnya kita memastikan terlebih dahulu jika ada udara maka kita harus keluarkan terlebih dahulu. Nah, baru selanjutnya anestesi siap dilakukan. Nah, pada teknik anestesi infiltrasi ini kita sebagai dokter itu memegang spet dengan salah satu tangan antara jempol dan jari-jari pada area injeksi, kemudian dengan kemiringan 45 derajat disesuaikan dengan lokasi penyuntikan. Nah, sebelum kita melakukan penyuntikan, kita memberitahu pasien terlebih dahulu. Mohon maaf Ibu ya, kita lakukan penyuntikan Ibu ya. Nah, di sini kita menusukkan jarum itu sampai subdermal. Kita masukkan jarum sampai subdermal, kemudian kita lakukan aspirasi. Bila tidak keluar darah, maka kita dorong obat. Nah, jangan lupa kita memonitor kardiovaskular dan juga SSP. Dalam hal ini dikarenakan operasi kecil, kita bisa menilai dengan kesadaran, kemudian airway, breathing, dan circulation termasuk di dalamnya kita nilai-nilai akral, nadi, dan juga nafas. Nah, kemudian selanjutnya kita suntikan obat, kemudian bila terjadi reaksi sistemik akibat toksisitas obat itu kita segera hentikan seperti adanya kemerahan, kemudian gatalan juga jantung berdebar. Nah, kemudian banyaknya penyuntikan itu disesuaikan dengan kebutuhan dan luas daerah. Kemudian selanjutnya kita cabut spet, kemudian kita usap dan usap the message area kita lakukan injeksi tadi. Tapi apabila pada area tusukan itu keluar darah, maka kita tekan area tusukan sampai perdarahan berhenti. Setelah dilakukan penyuntikan, kita tunggu sebentar, kita akan mengecek kerja obat dan juga jangan lupa kita memonitor kardiovaskular dan SSP. Sama seperti tadi, kita bisa dengan menilai kesadaran, airway, breathing, dan dari circulation-nya. Di sini kita cek kerja obat, apakah sudah bekerja atau tidak. Mohon maaf Ibu, apakah terasa sakit Ibu? Baik, tidak. Berarti menandakan obat sudah bekerja. Nah, di sini kita bisa menempatkan spet pada tempatnya dan teknik
anestesi infiltrasi ini telah selesai dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan teknik anestesi blok, di mana di sini untuk membuang tepi kuku atau roster plasti dan juga ekstraksi nagel atau pencabutan kuku. Nah, jadi seperti anestesi infiltrasi, kita memegang spet dengan salah satu tangan antara jempol dan jari-jari pada area injeksi, kemudian dengan telapak tangan itu menghadap ke arah samping ataupun ke atas, tapi di sini dengan kemiringan 20 derajat dan disesuaikan dengan lokasi penyuntikan. Sebelum kita melakukan penyuntikan, di sini kita meminta izin kepada pasien terlebih dahulu. Kita melakukan penyuntikan, kita tusukkan sampai palang proksimal. Kemudian kita lakukan aspirasi. Nah, bila tidak keluar darah, kita dorong obat. Nah, jangan lupa kita memonitor kardiovaskular dan juga SSP dengan bisa menilai airway, kesadaran, breathing dan juga circulation. Kita dorong obat keseluruhan, kita dorong obat. Tapi kita hentikan penyuntikan bila terjadi reaksi sistemik akibat toksisitas obat. Nah, kemudian setelah itu kita cabut perlahan-lahan. Oh ya, sebelumnya banyaknya penyuntikan obat itu tergantung kebutuhan dan juga luas daerah. Nah, kemudian di sini setelah spet dicabut, kita usap dan massage pada area injeksi. Tapi apabila keluar darah pada area tusukan, itu kita tekan area tusukan sampai perdarahan berhenti. Nah, kemudian setelah selesai, kita tunggu beberapa saat, kemudian kita akan mengecek reaksi kerja obat, tetapi jangan lupa kita sambil memonitor kardiovaskular dan SSP, sama seperti tadi kita bisa menilai dengan kesadaran, airway, breathing dan juga circulation. Nah, sekarang kita akan mengecek kerja obat. Di sini kita ambil klem, kita mengecek kerja obat. Mohon maaf Ibu, apakah terasa sakit Ibu? Baik, tidak ya. Berarti jika tidak menandakan obat sudah bekerja dengan baik. Nah, kemudian setelah itu teknik pengambilan anestesi blok telah selesai dan spet kita letakkan pada tempatnya.